Jadi kelainan nih, bukan penyakit. Kalau kelainan tidak bisa sembuh dan tidak ada obatnya. Resiko keturunannya menderita rabun jauh pun lebih tinggi. Kata ini kedip-kedip, usahain jangan double, terus maju, terus sampai. Hai teman-teman semua, balik lagi dengan saya Diki, optometris dari Optik Melawai. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kondisi mata di zaman modern sekarang ini yang ada hubungannya dengan gaya hidup, ya. Karena memang kita ketahui bahwa di era modern ini mata kita mengalami tantangan yang berbeda seiring banyaknya aktivitas yang kita lakukan yang tidak secara langsung maupun secara langsung berhubungan dengan media, khususnya media digital, baik itu layar maupun media digital lainnya, dan juga durasi yang kita gunakan untuk bekerja itu cenderung yang semakin lama semakin panjang. Nah, untuk membahasnya kami akan hadirkan salah seorang customer dari Optik Melawai. Halo Kak Teni, apa kabar? Halo Pak Diki. Ya, Kak Teni adalah salah satu customer kita. Jadi untuk membahas ini dari persepsi orang awam gitu ya, yang biasanya kan kita membahasnya dengan Pak Abe ya, optometris juga. Nah, kali ini kita hadirkan Kak Teni untuk lebih lebih kena lagi dari sisi pengguna kacamata ataupun lensa kontak yang bergerak di bidang digital ya kalau nggak salah. Boleh Kak Teni memperkenalkan diri? Oke, terima kasih. Halo semuanya, saya dengan Teni. Iya Pak Diki, terima kasih atas undangannya hari ini. Jadi memang hari ini sengaja saya punya beberapa pertanyaan nih Pak, terkait dengan kesehatan mata itu sendiri. Nah, karena kebetulan kan saya setiap hari kerjanya di depan layar nih. Berhubung kerja di kreatif industri. Oke, jadi industri kreatif gitu ya? Betul, jadi memang kalau di kreatif industri kan kita banyak sekali ketemu sama proyek-proyek yang berbentuk digital ya. Nah, dimana kita sering banget menatap layar. Nah, ini ada pertanyaan yang paling penting, apakah mata kita itu berevolusi semakin lama semakin melemah, Pak? Waduh, kalau ngomong evolusi udah kayak evolusinya Darwin gitu ya. Oke, jadi ini pertanyaannya cukup kompleks dan dalam ya. Jadi perlu dirunut dulu nih Kak Teni. Jadi memang kalau kita lihat mungkin abad sekarang sama abad lalu itu berbeda ya kan. Apalagi pasca pandemi deh yang paling gampang ya. Kita udah lebih sering berhubungan dengan digital devices. Mau ngapa-ngapain semua serba digital. Ya kalau ngomongin digital bukan cuma caranya, tapi device-nya juga kan digital. Berbeda dengan sebelum pandemi lah, kita ngomong nggak usah terlalu jauh ya. Nah, ini menjadikan perilaku yang berbeda juga. Perubahan perilaku di masyarakat kita, khususnya dari hal penglihatan. Kalau dulu mungkin orang jarang sekali megang handphone gitu kan ya, ataupun kalau ada handphonenya ya terbatas fiturnya, paling cuma bisa telepon ataupun SMS kan gitu ya. Tapi semua udah layarnya lebar, udah touchscreen, sehingga semua aktivitas dengan aplikasi dan lebih banyak orang melihat handphone kayaknya daripada lihat buku kan gitu ya. Betul Pak. Nah, kalau ngomongin evolusi kan berarti harus dari sana gitu ya. Nah, dalam jangka waktu dekatnya penggunaan digital devices itu yang perlu diawasi kalau menurut saya ada dua hal. Yang pertama adalah semua alat digital itu kan memancarkan sinar, ya kan? Sinar itu masuk ke mata. Nah, dari sinar inilah ada beberapa sinar yang perlu kita filter supaya tidak terlalu banyak masuk ke mata. Yang kedua, saat kita menggunakan digital devices, ada hubungannya dengan jarak dan durasi. Jadi, contoh, dulu orang belanja pergi ke pasar, jalan, lihat jarak jauh, gitu kan ya? Ya, offline ya. Offline gitu ya, sehingga secara tidak langsung berolahraga, tubuhnya bergerak. Nah, sekarang mau belanja online, yang dilihat gadget lagi gitu ya. Belajar pun demikian. Sekarang bisa belajar ya lewat online dengan durasi tertentu gitu ya, dengan melihat jarak dekat, sehingga kerja mata di tahun-tahun sekarang ini, di era-era modern ini lebih berat ketimbang di era-era sebelumnya, karena memang ada pergeseran gaya hidup di sana. Nah, setelah orang juga mengalami pergeseran dan perubahan gaya hidup, otomatis di generasi berikutnya terpengaruh. Ya, contoh gampangnya saja ya, seseorang yang menderita miopia atau mata minus. Kata ini ada minusnya nggak nih? Ada nih Pak. Minus berapa? 2,5. Minus 2,5. Sudah berkeluarga belum? Mohon maaf. Belum. Oke. Nah, yang namanya rabun jauh atau miopia itu salah satu faktor terbesarnya adalah genetik. Ya, jadi kalau misalnya orang yang zaman sekarang karena
aktivitas jarak dekatnya lebih sering, lebih intens sehingga matanya ada rabun jauhnya, nanti resiko keturunannya menderita rabun jauh pun lebih tinggi daripada orang yang normal. Apalagi nanti kalau misalnya pasangannya juga berkacamata, itu resikonya bisa 60% keturunannya itu bisa berkacamata juga atau matanya minus juga. Nah, mungkin hal ini yang bisa kita kaitkan dengan kenapa mata orang zaman sekarang tuh kayaknya terkesan lebih lemah daripada orang zaman dulu. Orang dulu sedikit yang pakai kacamata ya, sekarang lebih banyak kan. Betul, ya memang diprediksikan nanti tahun 2050 ya, itu separuh penduduk bumi itu berkacamata gitu. Nah, mungkin kalau yang disebut dengan evolusi dalam tanda kutip bisa ke arah ke sana gitu. Oh, menarik sekali berarti. Berarti ada jelas pengaruh besar ya gaya hidup kita terhadap dengan kesehatan mata ya terutama. Oh, tentu. Kalau ngomong spesifik ke mata, tadi ya sinar, jarak, dan juga yang nggak kalah penting adalah nutrisi nih. Ya, jadi kalau sinar itu bukan cuma dari gadget sih Kak Teni. Jadi dari sebenarnya potensi sinar yang paling berbahaya itu adanya di luar ruangan, yaitu sinar UV. Karena sumbernya adalah matahari. Sumber terbesar sinar UV yang ada di alam itu matahari, sehingga orang tuh nggak aware kalau di luar itu justru lebih mengancam bahayanya ketimbang di dalam mainan laptop. Oh, iya, okay. Makanya saat ini kayaknya banyak laptop ini menjadi kambing hitam, rusaknya mata, bener nggak sih? Betul. Mungkin beranggapan begitu nggak sebagai orang awam? Mungkin bener Pak, karena saya kan juga berkendara motor ya. Jadi kadang kalau siang hari tuh itu sangat menyilaukan dan itu mempengaruhi Kak. Jadi kalau saya lihat sesuatu tuh lebih sensitif terhadap cahaya gitu. Jadi kalau sinar yang dipancarkan oleh laptop itu sebenarnya ya sinar tampak, cahaya tampak justru yang kita butuhkan untuk melihat. Ada persentase yang kecil dari yang dipancarkan memang berpotensi ya merusak mata dalam waktu yang panjang. Tapi justru lebih berbahaya saat kita berada di luar. Karena persentase sinar UV dan sinar biru yang natural itu jauh lebih banyak ketimbang saat kita menatap laptop. Gitu. Ya jadi masyarakat kita tuh belum sadar bahwa kalau di luar tuh mata kita perlu perlindungan. Nah, apalagi kalau misalnya setiap hari berkendara, ya itu kan kalau siang hari juga kan UV-nya masuk ya, atau kaca helmnya nggak dipakai malahan gitu ya. Kalau lebih bagus lagi kaca helmnya dipakai, dalamnya ada sunglassesnya, jadi supaya UV-nya nggak masuk, debunya juga nggak masuk, anginnya juga nggak masuk, jadi perlindungan. Nah, kenapa mata kita sensitif terhadap sinar? Ya karena ada beberapa kondisi sebenarnya Kak Teni. Yang paling sering, yang paling umum adalah kondisi astigmatisme. Pernah dengar nggak? Belum pernah tuh, Belum Pak. pernah. Kalau mata silinder pernah dengar nggak? Pernah. Oke, lebih familiar ya. Iya, Jadi kalau silinder itu sebenarnya adalah jenis lensa untuk koreksi orang yang astigmat. Nah, orang astigmat itu dia karena bentuk korneanya itu tidak rata, sehingga sinar yang masuk jadi tidak terfokus lah gitu ya. Nah, salah satu keluhannya adalah lebih sensitif terhadap sinar. Jadi terutama kalau malam hari nyetir mobil atau motor, ada lampu yang datang dari luar, dari depan berhadapan, itu sangat sensitif ketimbang yang tidak ada astigmatnya atau tidak ada silindernya. Oke. Tapi kalau dari secara visual sendiri, dari yang tadi silinder dan minus tuh ada perbedaan nggak Pak? Oh, ada. Jadi kalau orang yang matanya minus atau rabun jauh, dia hanya burem saat melihat jarak jauh. Oh, jarak jauh. Tapi jarak dekat jelas semua. Tanpa kacamata pun jelas sekali. Nah, kalau orang yang astigmat atau ada silindernya, jarak jauhnya buremnya itu berbayang. Jadi dua gitu seolah-olah. Mungkin kalau tergantung derajatnya ya. Kalau silinder tinggi mungkin bisa sampai 2, tapi kebanyakan kasus jadi kayak ya berbayang aja, semua ada buntutnya gitu. Bukan cuma jarak jauh, jarak dekat pun demikian. Jadi baca handphone, baca buku, semua juga berbayang gitu. Nah, jadi itu sedikit lebih menyulitkan daripada orang yang rabun jauh. Kalau rabun jauh dia nggak pakai kacamata, baca handphone masih bisa dengan jelas. Hanya saat lihat jauh saja. Tapi kalau orang astigmat di semua jarak semua berbayang. Kalau dari penjelasan Pak Diki tadi, untuk minus dan silinder sendiri itu bisa sembuh nggak sih Pak? Oke, jadi minus, silinder, plus itu sebenarnya namanya adalah kelainan refraksi. Jadi kelainan nih, bukan penyakit. Kalau kelainan tidak bisa sembuh dan tidak ada obatnya. Tapi kalau penyakit ada obatnya sehingga bisa disembuhkan. Jadi karena dia sifatnya kelainan daya bias, jadi ya dibenerin aja dengan alat bantu, yaitu berupa kacamata ataupun lensa kontak. Jadi kalau udah pakai kacamata, jangan harap tahun depan bisa sembuh kali ya. Itu bukan penyembuhan tapi alat bantu
Ya sesimpel kalau pakai kacamata jadi terbantu hidupnya, jadi jelas. Kalau nggak pakai ya jadi susah lihatnya kan gitu. Dengan kondisi saat ini, kalau digital eye strain sendiri itu Oke. menjadi satu kebiasaan atau memang pengaruh kita karena melihat dengan teknologi yang semakin maju gitu Pak? Kok Kak Teni tahu sih digital eye strain? Lihat di mana nih, baca di mana nih? Kan kalau kita baca-baca kan sekarang orang Oh. familiarnya dengan bahasa Oke, digital eye strain ya oke. Pak ya. Iya. Jadi digital eye strain itu berhubungan dengan eye strain berarti ketegangan mata. Oh, Ya, oke. ketegangan mata akibat mengakses media digital. Itulah simpelnya gitu ya dari digital eye strain. Cirinya apa sih digital eye strain ini? Ya mata yang tegang, kayak gimana sih rasanya berat ya, terutama di bagian frontal nih berat, penat. Udah gitu suka berair. Udah gitu kadang-kadang pedih rasa matanya. Pernah nggak ngerasain itu? Saya semua kayaknya Pak. Waduh, pantesan dicari-cari artikelnya Betul, gitu ya. betul, dicari. Itu adalah salah satu atau beberapa gejala terkait digital eye strain. Digital eye strain juga kadang disebut sebagai computer vision syndrome. Kenapa? Karena banyak dialami oleh orang yang bekerja di depan komputer kan gitu. Nah, itu bukan penyakit, tetapi suatu gejala tentunya yang tidak bikin kita jadi nyaman gitu ya, yang dialami banyak orang ketika berhadapan dengan digital devices. Tentunya digital eye strain ini tidak akan muncul kalau penggunaannya sebentar. Ya jadi nggak mungkin nih Kak Teni main handphone berair kalau cuma 5 menit, 10 menit. Pasti kalau udah lebih dari setengah jam tuh baru mulai terasa pegel, Betul, perih berair, ya. perih, merah, kering dan sebagainya kan gitu ya. Nah jadi sebenarnya komputer, laptop, gadget, tablet, handphone itu bukannya barang yang jahat sih ya. Jadi tapi zaman sekarang tuh sering dijadikan kambing hitam, jadi penyebab rusaknya mata kan gitu. Ya padahal kan hidup kita jadi lebih mudah tuh. Betul, memudahkan sekali Nah, ya yang Pak. penting manajemennya harus diatur dengan baik. Boleh pakai laptop, boleh pakai HP, yang penting jangan lupa istirahat. Ya, pernah dengar nggak istilah 20-20-20 rule? Jadi kalau setiap 20 iya, menit, betul. nah pernah 20 dengar menit dong memandang gitu. ke arah yang jauh. Ke arah jauh Ya. 20 feet selama 20 detik. Nah itu cukup membuat gaya hidup kita cukup sehat walaupun setiap hari berhubungan dengan gadget, dengan laptop misalnya gitu. Oke. Ya. Berarti cukup terjelaskan nih Pak, segala penyakit dan Syukurlah kalau cukup biasa. keluhan yang saya rasakan. Yang pertanyaan selama ini gitu ya, yang sering. Betul. Oke. Mungkin yang terakhir, Ah, kalau tadi udah dikasih tahu nih alasan-alasannya, kalau perawatannya sendiri gimana Pak? perawatan apa nih? Mata. Betul, perawatan mata khususnya untuk kita yang sering di depan komputer atau gadget. Oke, yang pertama dari gaya hidup atau dari manajemennya tadi saya bilang. Kita terus terang aja di saat ini tidak bisa terlepas dari yang namanya gadget ya. Mulai dari usia sekolah sampai lansia pun terbantukan dengan adanya gadget. Betul kan? Betul. Sekolah, belajar, belanja, bahkan konsultasi kesehatan pun lewat gadget Iya. kan gitu ya. Betul. Tetapi yang penting adalah manajemennya, tadi saya bilang. Penting sekali kita menerapkan 20-20-20 rule. Jadi kalau memang udah, tapi gimana ngingetinnya? Emang mau setiap 20 menit sekali saya lepas dari gadget kan susah juga. Ya nggak perlu se-strict itulah ya. Mudahnya adalah gini nih teman-teman. Kalau misalnya mata kita udah mulai terasa pedih, suka berasa nggak? Suka. Sudah merasa kayaknya berat ya, itu artinya udah stop, udah harus istirahat. Udah istirahat dulu, lihat jauh aja. Lihat jauh selama 20 detik, kedip-kedip gitu. Udah, 20 detik nggak usah lama-lama, nanti balik lagi boleh, silakan. Lihat benda yang lebih jauh lah Yang ya, lebih di jauh, sekitar, sejauh ya. 20 feet itu kurang lebih 5-6 meter. Nah, sampai 6 meter. Ya, atau ngelihat bos kita yang lagi cemberut di sana juga boleh gitu ya. Lagi ngawasin nggak misalnya gitu ya. Kalau lihat yang bening-bening oh itu gimana, lebih Pak? bagus lagi, lebih nggak cepet capek lagi biasanya gitu ya, lebih Oke. terhibur jadinya ya, jadi seneng liatin Betul, dia gitu jadi ya. happy. Nah itu bisa dari manajemen cara penggunaan gadget tadi. Yang kedua jangan lupa nutrisi juga penting. Nutrisi dari makanan. Ya dari makanan. Jadi mata kita bisa sehat karena semua sistemnya itu bekerja dengan baik. Nah, bagian mata yang bisa menerima sinar dengan baik itu adanya di retina yang kumpulannya saraf-saraf penglihatan banyak. Nah, itu perlu nutrisi seperti vitamin A, lutein, zeaxanthin dengan baik. Jadi konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran hijau itu cukup baik untuk kesehatan mata kita. Ya, nanti teman-teman kata ini bisa browsing deh sumber-sumber makanannya gitu ya. Siap, Antioksidan segala macam itu sangat baik buat mata. Nah, ketiga adalah perawatan mata nih. Kita masuk ke perawatan. Bisa dari diri sendiri. Misalnya, Kak ini sekarang kalau bekerja di ruang ber-AC berapa jam sehari? Ya, which is 8 jam. 8 jam. Tuh pakai AC semua ya?
Iya, pakai AC. Kurang lebih Pak. pakai AC ya. Nggak pernah digurun kan? Nggak ada Nggak nih, pakai kipas ya? jarang. Iya, Nggak pakai kipas. Masuk angin. Masuk Pak, angin, gitu. oke. Kalau di AC cenderung kering ya, mata kita Betul, cepat kering. betul. Yang kedua, katanya ini di bagian kelopak mata kita tuh ada yang namanya kelenjar meibom. Kelenjar meibom itu kelenjar yang memproduksi air yang memproduksi kelenjar minyak. Oh, minyak. Untuk air mata kita. Oh, oke. Jadi di air mata tuh ada kandungan minyaknya. Oh. Nah, sayangnya itu bisa terganggu. Misalnya gini, karena itu tempat keluarnya kelenjar minyak. Minyak kalau kena dingin jadi beku nggak? Betul. Jadi beku tuh, tempat keluarnya itu biasa membeku sehingga menyebabkan peradangan pada kelopak mata. Ya, bisa bentuknya seperti ketombe atau seperti bintitan gitu ya. Oh, gitu. Nah, kalau udah keblok gitu, jadi air matanya nggak sempurna. Nanti air mata yang ada karena kekurangan minyak, dia jadi gampang menguap, jadi gampang kering. Nah, jadi cara perawatannya adalah ya lakukan pembersihan itu, apalagi kalau wanita kan suka pakai makeup kan. Betul. Bersihin makeupnya juga yang benar, terutama di bagian kelopak mata. Atau misalnya 3 hari sekali dikompres matanya, pakai kompres hangat. Maksudnya supaya sumbatan-sumbatan yang membeku tadi dia bisa melunak, mencair sehingga sirkulasi minyak untuk air matanya jadi lebih lancar dan tidak mudah menguap. Nah, yang terakhir mungkin bisa kita lakukan sendiri. Oh, belum terakhir lah ya. Yang untuk lakuin sendiri bisa dengan senam mata. Pernah nggak senam mata? Belum. Jangan pernah. cuma Gimana tuh, senam Pak? pilates aja nih. Mata juga perlu disenamin gitu ya. Nah, jadi kalau Gimana, ini ada hubungannya dengan digital eye strain tadi. Jadi kenapa kita matanya cepat strain, cepat capek? Karena ototnya kurang kuat gitu. Sama aja, kenapa sih kita ngangkat berat sekilo itu kurang kuat, cepet capek? Ya karena nggak dilatih ototnya gitu. Nah, cara melatihnya adalah dengan, nanti boleh di browsing ya, namanya pencil push up exercise. Jadi misalnya boleh pakai pensil, boleh pakai kuku yang ada warnanya tuh, liatin aja begini. Pakai jari boleh nggak, Pak? Boleh pakai jari boleh. Boleh, Pak, Lalu contohin, Pak. ya KT ini boleh taruh di panjang lengan segini ya, satu ya, Oke. matanya terbuka dua-duanya. Yap. Nanti KT ini lihat ujung kukunya. Oke. Terus deketin pelan-pelan, tapi jangan sampai double. Kalau udah mulai double berhenti, kata ini kedip-kedip, usahain jangan double, terus maju, terus sampai dia nggak double. Lihat nggak doublenya di mana nih? Kalau ini udah double, saya udah nggak mampu, ya mundur lagi, pelan-pelan. Nah, lalu lakukan lagi. Ya kurang lebih 5 berapa set lah ya. Oh, 5 set. 5 set aja. Coba kata ini doublenya di mana, jarak berapa? Coba ya, Pak. Ya coba pelan-pelan. Wah, boleh kedip kalau udah mulai Kalau udah mulai double capek, kedip. kedip ya? Iya, kedip. Tapi kalau udah double nggak bisa satu lagi, udah berhenti dan mundur. Masih bisa sih, Pak. Masih bisa. Oke, terusin. Bagus berarti. Masih terus nih. Iya, kalau belum double ya. Oke, Belum ini double, oke, Iya, mundur lagi. mundur Ya, lakukan 5 set. Normalnya Menarik. jarak jari ini ke hidung 5 cm. Oh, Itu tidak double, itu normalnya itu gitu. normal. Ya, Jadi kalau tadi misalnya saya termasuk normal. ya cukup normal lah. Karena saya ukur kayak kurang lebih segitulah ya. Nah, tapi kalau segini aja double, wah itu ada masalah. Artinya otot mata yang tugasnya untuk konvergensi udah mulai melemah. Nah, biasanya orang-orang yang demikian itu yang mudah capek, yang mudah terkena digital eye strain. Itu bisa dilatih pakai latihan tadi. Nah, mungkin yang terakhir boleh ngelakuin cek mata di optik atau di dokter mata setahun sekali cukup. Nah, ini adalah beberapa tips untuk menjaga kesehatan mata ya. Bisa di optik Melawai ya, Pak? Oh, tentunya bisa dong. Dengan Pak Diki langsung. Jangan. Ada yang lain banyak kok gitu ya. Oke. Siap, terima kasih loh Pak sudah oke. menjawab segala permasalahan yang sudah Cukup Tuhan terjawab berikan. ya? Cukup Oke. terjawab. Oke deh Kak Teni, terima kasih untuk kehadirannya, Sama-sama, Pak. untuk mengajukan pertanyaan yang mungkin saja ini mewakili banyak orang gitu ya. Wakil netizen ya Pak. Iya, betul sekali. Nah, teman-teman, sekian dulu untuk sharing-sharing informasinya kali ini. Tapi apabila kalian masih punya pertanyaan seputar kesehatan mata, kacamata, dan lensa kontak, jangan sungkan-sungkan untuk kunjungi optik Melawai terdekat atau kunjungi kami di optikmelawai.com. Ya, jangan lupa untuk subscribe, like, share video ini, dan tuliskan komentar kalian topik apa lagi yang ingin dibahas di episode kita berikutnya. Dan jangan lupa cek akurat, mata sehat. Dah. Dah.